Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Asik ID. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang STAN ya, TPA STAN. Jadi ini soal-soal khusus TPA kali ini kita akan bahas. Nah, soal ini saya ambil dari USM PKN STAN tahun 2017. Ini nomornya juga ada ya, nomor 57. Oke, langsung saja ke soal. Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm. Kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal adalah. Nah, soal seperti ini memang kalau kita logikakan bisa juga. Kita mau jawab pakai rumus bisa juga. Kalau kita mau jawab pakai rumus, berarti ini kan kita dapat gambaran nih, utara. Kalau di arah mata angin kan utara ke atas, lalu barat ke kiri ya kan. Nah, artinya nanti bakal membentuk sebuah segitiga antara jarak posisi Indah saat ini dengan posisi awalnya gitu ya. Sebagai ilustrasi ini seperti ini akan saya contohkan. Nah, ini ada Indah. Nah, Indah ya. Indah mau berjalan ke arah utara sejauh 500 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia ke arah utara sejauh 500 cm. Lalu dia bergerak lagi, berjalan lagi ke arah barat sejauh 12 meter. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak antara posisi awal dengan posisi dia setelah berjalan sampai 12 meter itu ya, berarti jaraknya seperti ini kan kurang lebih. Nah, begini kan. Nah, ini kan bisa kita langsung gunakan Pitagoras. Kalau kalian sudah hafal triple Pitagoras, kita bisa langsung logikakan. Ini sebelumnya 500 cm, kita samakan dulu satuannya ya, biar jadi meter. 500 cm ke meter kan akan menjadi 5 meter. Ya kan? Nah, triple Pitagoras itu 12, 5, pasangannya siapa? Pasangannya 13. Nah, tinggal kita lihat di sini. Yang jawabannya 13 mana? Ini A. Maka jawabannya adalah A. Nah, ini ya A jawabannya. Yang lain pun kalau dilogikakan juga nggak mungkin. 13 yang lainnya kan 130 meter, yang nggak mungkin. Dia jalannya 12 meter, 500 cm. Bagaimana bisa 130 meter ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah 13 meter. Ya, karena memang udah pasangan tuh triple Pitagoras. Jika sebuah segitiga angka-angkanya adalah 12, 5, maka angka satunya lagi 13. Ini memang merupakan sudah menjadi pasangan triple Pitagoras. Ini dia ya. Nah, ini dia. Ini pasangan-pasangannya ya. Kalau ada 5, 12, maka pasangannya berikutnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebelum lanjut ke soal yang berikutnya, buat teman-teman semua, jangan lupa dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Thank you. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 62, USM PKN STAN tahun 2017 ya, TPA. Sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas. Panjang diameter yang baru 50% lebih panjang dari diameter semula. Ini semula ya. Berapa persenkah pertambahan luas ruangan? Pertama kita harus ingat dulu luas lingkaran. Apa luas lingkaran? Nah, ini dia. Ini luas lingkaran pi r kuadrat. Ini saya kasih ilustrasi, R itu adalah setengah dari diameter ya. Diameter seperti ini, R seperti ini. Artinya di sini hubungannya adalah, nah ini hubungannya D sama dengan 2R. Nah, kita fokus dulu nih. Sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas. Jadi lingkarannya diperluas. Pertama jari-jarinya D, terus ditambah lagi 50%. Kalau di sini kan D aja, artinya ini 100% D. Berarti kalau ditambah 50% artinya jadi 150% D. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Yang ini 100% D, yang ini udah ditambah 50%. 50%-nya tambahkan berarti jadi 150% D kan. Nah, untuk soal seperti ini nggak susah sih. Nah, oke. Ini hubungannya ya. Karena di sini butuhnya untuk mencari luas lingkaran itu pi r kuadrat, artinya kita butuh si R. Nah, hubungannya apa? Kalau 100% D sama dengan 2R, maka R-nya sama dengan 100% D per 2. R-nya bisa kita ganti dengan ini ya, 100% D per 2. Yang ini R sama dengan 150% D per 2. Langsung kita bandingkan saja antara kedua luas lingkaran ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, begini kan. Yang di atas R lama, yang di bawah R baru ya. Langsung kita substitusikan saja. Nah, seperti ini kan jadinya. Nah, karena di sini sama semua. Di sini sama semua, D-nya nanti kalau dikuadratin jadi D kuadrat. 2-nya dikuadratin jadi 2 kuadrat gitu ya.
Karena sama semua, kita bisa coret yang sama-sama. Setelah dicoret semua, nah jika sudah seperti ini, udah jelas nih, tinggal kita kuadratin semua yang sama-sama, coret aja dulu nih ya. Kayak P ini udah bisa dicoret nih. P dicoret, lalu D dicoret. Karena nanti walaupun setelah dikuadratkan, karena dia bernilai sama, dia bisa dicoret semua. Di atas ada, di bawah ada kan. Nah yang beda kan cuman yang ini nih kan. Nah coba kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Nah kan jadi seperti ini nih hasilnya nih. Ya, tinggal lihat aja perbandingannya. Yang sama-sama dicoret aja, coret seperti ini. Nah, begini ya. Berarti yang di atas berapa nih? 100. Yang di atas 100, yang di bawah 225. Selisihnya berapa nih? Selisihnya adalah 125, maka jawabannya adalah C. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. USMPK Instan tahun 2017 yang TPA-nya juga nomor 64. Berapakah pertambahan volume akuarium berbentuk kerucut jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali tinggi akuarium semula? Nah, kalau kalian udah paham soal yang sebelumnya, maka soal ini akan sangat mudah ya. Nah, karena di sini dibahas tentang volume akuarium berbentuk kerucut ya, maka kita harus tahu volume kerucut. Nah, volume kerucut adalah ini ya, menghitung volume kerucutnya sepertiga PR kuadrat kali T. Nah, karena di sini yang dibilang adalah jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali tinggi akuarium semula, berapakah pertambahan volumenya gitu ya. Maka langsung saja kita buat perbandingannya seperti soal sebelumnya. Ya oke, ini saya coba buat perbandingannya seperti ini. Nah, seperti ini kan. Volume awal banding volume akhir sama dengan sepertiga PR kuadrat kali T banding sepertiga PR kuadrat kali 3T. Karena yang volume kedua kan tingginya ditambah 3 kali kan, 3 kali tinggi. Nah seperti ini aja, yang sama-sama kita coret semuanya. Nah inilah yang kita coret. Nah kan ini yang dicoret nih, semuanya kita coret. Artinya yang di atas karena dicoret semuanya, artinya bersisa angka 1 gitu ya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah seperti ini kan, di atasnya tinggal 1, di bawahnya 3. Kalau udah seperti ini, kita udah tahu pertambahan volumenya berapa. Di atas 1, di bawah 3, berarti nambah berapa? Ya, jawabannya adalah 2. Nah, artinya jawabannya adalah 2. Oke, gampang bukan? Nah, makanya ketika kita sudah paham cara menyelesaikannya, maka untuk soal-soal yang setipe yang lainnya kita bisa jawab dengan sangat cepat. Oke, next kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini nomor 68, masih dengan soal yang sama, USMPK Instan yang TPA tahun 2017. Sebuah kaleng berisi penuh beratnya 660 gram. Ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, beratnya 420 gram. Jika kaleng yang telah kosong dapat dijual ke pemulung seharga Rp5 per gram, berapa harga jual kaleng tersebut? Nah, jadi intinya kita harus cari berat kaleng di sini ya. Berat kaleng. Tapi ada dua yang diketahui, ada 2 hal yang diketahui. Nah, biar saya ilustrasikan dulu. Di sini dikatakan apa? Sebuah kaleng berisi penuh beratnya 660 gram. Nah, ini kaleng nih. Satu kalengnya berisi penuh. Nah, ini penuh nih ya. Ini udah saya penuhin. Nah, selanjutnya apa katanya? Ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, beratnya 420 gram. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini terisi setengahnya, ini penuh. Oh, kita hijauin aja semua ya, kita hijauin semua. Nah, seperti ini ya, ini penuh, ini setengahnya ya. Jadi kalau kita udah tahu, udah bisa ngebayangin yang satu penuh, yang satu setengahnya. Kita dapat 2 buah persamaan di sini. Persamaan apakah itu? Persamaan yang pertama kita buat yang penuh dulu. Persamaan yang penuh adalah, nah ini kan, berarti berat isi kaleng ditambah berat isinya, itu adalah 660 gram. Kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua berarti seperti ini. Nah, berarti seperti ini. Kalengnya kan tetap sama nih beratnya, isinya aja yang beda. Kaleng ditambah setengah si isi, maka hasilnya adalah 420 gram. Nah, di sini kita misalkan aja ya. Kaleng dengan si K, isi dengan si I. Nah, kita misalkan kaleng sama dengan si K, isi sama dengan si I. Maka kita tulis persamaannya seperti ini. Nah, seperti ini.
dapat dua buah persamaan yang kita bisa langsung eliminasikan ya. Langsung kita eliminasikan. Ini kita hilangkan K-nya aja ya. Kita hilangkan K-nya, maka dua buah persamaan ini langsung aja kita kurang. Nah, seperti ini ya, langsung kita kurang, maka mendapat hasil K dikurang dengan K, hasilnya habis. I dikurang setengah I, hasilnya setengah I ya. Maaf, di sini bukan 660. Di sini berapa tadi? 420 ya yang ini. Saya ganti jadi 420. 420. Nah, sorry. 420. Nah, dikurangkan 660 dikurang 420 berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 240. Maka I-nya adalah 480. Kalau isinya berarti 480, maka berat kalengnya berapa? Tinggal kita selisihkan di sini. Kalau isinya 480 berarti kalengnya kan berarti 660 dikurang 480. Oke, jadi kalengnya beratnya berapa? 660 dikurang 480. Hasilnya 180 ya. Nah, sekarang kita cari harga si kaleng ya. Harga si kaleng berarti untuk dijual berapa? 180 dikali dengan Rp5. Maka didapat hasilnya adalah Rp900. Maka jawabannya adalah ya, B. Oke, ini dia jawabannya ya. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir. Oke, akhirnya kita sampai ke soal yang terakhir. Saya bacakan langsung soalnya. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Jumlah keempat angka adalah 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Angka ketiga sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga. Bilangan tersebut adalah terkesan ribet ya dari clue-cluenya. Nah, padahal ini salah satu soal yang sangat gampang. Nah, bagaimana cara kita menjawab soal ini? Kita manfaatkan kunci jawabannya. Jadi kita di sini ngecek kunci jawabannya. Jadi kita cukup ngecek kunci jawabannya ya, berdasarkan clue-clue yang diberikan. Clue pertama, angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Sekarang kita cek seluruh opsinya. Oke, ini dia ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita cek hint yang pertama. Hint yang pertama itu adalah jumlah keempat angka adalah 12. Nah, ini kita cek 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 hasilnya 12. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 6 hasilnya 4, tambah 8 12 juga. 1 tambah 6 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 2 12 iya. 2 tambah 1 3, tambah 3 6, tambah 6 12. 2 tambah 3 5, tambah 1 6, tambah 6 12. Artinya untuk hint pertama semuanya memenuhi. Nah ya, sudah ini kita cek. Lalu kita cek yang hint kedua. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Kita cek aja angka pertama tambah angka ketiga sama dengan angka keempat kurangi angka kedua. 1 tambah 3 4, 6 kurang 2 4 ya. Ini 1 tambah 2 3, 6 kurang 3 3, 1 tambah 3 4, 2 kurang 6. Nah, ini udah salah nih. Yang C berarti sudah bisa kita eliminasi. 2 tambah 3 5, 6 kurang 1 5 masih bisa. 2 tambah 1 3, 6 kurang 3 3. Berarti di sini C sudah tereliminasi. Nah, sudah tereliminasi berarti yang C ya. Kita nggak ngecek yang C lagi, kita ngecek A, B, D, E ya. Kita lanjut ke hint yang berikutnya. Apa hint yang berikutnya? Nah, ini angka ketiga sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Berarti angka ketiganya ini selisih angka pertama dan kedua. Sekarang kita cek. Angka ketiga sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Ketiganya 3. Selisih 2 dengan 1. 2 kurang 1 berapa? 1 ya, berarti yang A sudah tidak masuk kategori. Lalu ini, angka ketiganya 2, yang B 3 kurang 1, 2. Oke, B masih masuk kategori, A sudah tidak ya. C nggak usah kita cek lagi. Yang D, 1 kurang 2, betul 3? Enggak ya. Berarti yang D juga tereliminasi. Lalu lanjut yang E, 1. 3 kurang 2 berapa? 1. Berarti di sini yang masuk kategori hanyalah si B dan E. Yang lain sudah tereliminasi. Nah, ini ya, yang lain sudah tereliminasi. Berarti kita hanya harus mengecek yang B dengan yang E. Nah, kita lanjut ke hint yang terakhir. Hint yang terakhir apa?
Angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga. Angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga. Angka keempat dibagi angka kedua, 6 bagi 3, 2. Sama dengan, apa katanya tadi? Angka pertama dibagi angka ketiga, 1 bagi 2 berapa? 1/2 ya, setengah ya. Berarti yang B salah. Kalau yang B salah berarti jawabannya pastilah E. Sekarang kita cek ya. Angka keempat dibagi angka kedua. Angka keempat dibagi angka kedua. 6 bagi 3, 2. Sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga. 2 bagi 1, 2 ya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, jadi mungkin sebenarnya soalnya sangat mudah. Tapi saya karena ngeceknya satu-satu jadi kesannya agak panjang. Tapi intinya kita bisa menjawab soal ini dengan hanya mengecek jawabannya dicocokkan dengan hint atau petunjuk yang dia berikan. Oke, demikian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan kami juga menerima masukan, kritikan, dan saran. Dan juga mungkin ada request-request materi lain. Bisa silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.